Halo semua, saya perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang teknologi lingkungan. Kelompok 6 beranggotakan Ainur Rahma Ibnu Yusuf, Dimas Setiawan, Femi Nur Hidayah, Intan Natalia, Ira Triani, Siska Septiana, dan Sri Wahyuni. Apa sih teknologi lingkungan itu? Nah, jadi teknologi lingkungan atau juga dikenal sebagai teknologi hijau atau green technology adalah jenis teknologi yang dikembangkan dan digunakan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan. Tujuan dari teknologi lingkungan yaitu untuk mengembangkan solusi dan inovasi untuk menjaga, memulihkan, dan melindungi lingkungan, serta untuk menciptakan produk dan layanan yang hemat energi, mengurangi emisi, dan minim polusi. Lalu, manfaat dari teknologi ramah lingkungan meliputi yang pertama adalah mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan seperti polusi udara, air, dan tanah. Kedua, menghemat energi dan sumber daya alam. Ketiga, meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mengurangi risiko terkena penyakit akibat polusi. Pasti sebagian dari kalian bakal nanya, apakah teknologi ramah lingkungan itu penting? Emang sepenting apa sih? Nah, jadi gini guys, teknologi ramah lingkungan sangat penting karena mampu memudahkan kehidupan manusia tanpa merusak atau memberikan dampak negatif pada lingkungan. Selain tidak memberi dampak negatif pada lingkungan, teknologi ini juga dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, menghemat sumber daya, dan membuat proses produksi lebih berkelanjutan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dapat meningkatkan penghematan energi dan mengurangi pencemaran lingkungan. Kemudian, prinsip teknologi ramah lingkungan terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah refine, reduce, reuse, recycle, recovery, dan retrieve energy. Prinsip yang pertama yaitu refine, yaitu menggunakan bahan yang ramah lingkungan serta melalui proses yang lebih aman dan tepat dari teknologi yang sebelumnya. Prinsip yang kedua yaitu reduce. Reduce yaitu mengurangi banyaknya limbah dengan pengoptimalan penggunaan bahan. Lalu kita lanjut ke prinsip yang ketiga yaitu reuse. Reuse merupakan menggunakan kembali bahan yang sudah tidak digunakan atau berupa limbah yang kemudian diproses dengan cara yang berbeda. Yang keempat adalah prinsip recycle. Pada prinsip ini sebenarnya hampir sama dengan prinsip reuse. Yang membedakan adalah pada prinsip ini memakai kembali bahan atau limbah yang kemudian diproses dengan cara yang sama. Jika tadi pada prinsip reuse itu menggunakan cara yang berbeda, nah jika di sini pada prinsip recycle itu menggunakan proses dengan cara yang sama. Kita lanjut ke prinsip yang kelima yaitu recovery. Nah, pada prinsip ini berarti dia memanfaatkan bahan tertentu dari limbah yang akan diproses untuk keperluan yang lain. Sebagai contoh yaitu seperti proses perolehan kembali tembaga dan besi yang terdapat dalam sampah elektronik untuk digunakan kembali menjadi bahan baku alternatif pabrik kabel ataupun baja. Next ke prinsip yang terakhir yaitu retrieve energy, yaitu pada prinsip ini diartikan sebagai kita menghemat energi dalam suatu proses produksi. Oke, selesai kita bahas tentang prinsip-prinsip teknologi lingkungan. Kini kita akan membahas tentang macam-macam teknologi ramah lingkungan. Yang pertama di sini kita akan membahas biogas. Biogas adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan melalui proses pencernaan anaerobik bahan organik seperti limbah pertanian ataupun kotoran. Biasanya mengandung metana dan karbon dioksida dan digunakan sebagai alternatif berkelanjutan untuk bahan bakar fosil dalam pembangkit listrik dan pemanasan. Yang kedua yaitu biofuel. Biofuel adalah bahan bakar yang dihasilkan dari bahan organik seperti tanaman, alga, limbah pertanian, atau limbah hewan. Biofuel dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar fosil seperti bensin, solar, maupun aftur dalam transportasi dan industri, dengan tujuan mengurangi emisi gas rumah kaca dan ketergantungan pada sumber daya energi fosil. Yang ketiga yaitu biopori. Biopori adalah lubang yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah untuk meningkatkan penyerapan air hujan oleh tanah dan dapat digunakan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos. Biopori dapat membantu mencegah banjir serta meningkatkan cadangan air dalam tanah. Oke, tadi kita udah menjelaskan pengertian teknologi ramah lingkungan, tentang apa pentingnya teknologi ramah lingkungan, prinsip teknologi ramah lingkungan, dan macam-macam teknologi ramah lingkungan. Sekarang kita akan lanjut ke contoh teknologi ramah lingkungan, yaitu ada yang pertama kincir angin, kedua panel surya, yang ketiga lampu seumur hidup, yang keempat lemari es tanpa listrik,
Yang kelima, kendaraan listrik, dan masih banyak lagi sebenarnya. Di sini ada 3 gambar. Yang pertama itu ada kincir angin, yang kedua itu ada panel surya, dan yang ketiga itu ada kendaraan listrik. Pada gambar pertama itu adalah gambar kincir angin, dan kincir angin juga adalah sebagai salah satu contoh teknologi ramah lingkungan, dikarenakan kincir angin memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama adalah sebagai pembangkit listrik. Kincir angin dapat mengubah energi angin menjadi energi listrik. Yang kedua, dapat mengalihkan arah angin. Kincir angin dapat membantu mengalihkan arah angin sehingga dapat melindungi rumah dan perkebunan dari angin yang kencang. Yang ketiga yaitu juga bisa menjadi objek wisata dan menaikkan sektor pariwisata dan perekonomian daerah maupun negara. Yang keempat yaitu sebagai alternatif bahan bakar fosil. Kincir angin dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Pada gambar kedua yaitu panel surya. Panel surya ini adalah teknologi ramah lingkungan yang dapat mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya sangat menguntungkan karena penggunaannya yang tidak menghasilkan polusi dan dapat menghemat energi. Pada gambar ketiga yaitu kendaraan listrik. Kendaraan listrik termasuk kepada teknologi ramah lingkungan dikarenakan kendaraan listrik tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca saat dikendarai, sehingga lebih ramah lingkungan dibanding dengan kendaraan berbahan bakar fosil. Kendaraan listrik juga memiliki efisiensi energi yang lebih tinggi. Baik, sekarang kita lanjut ke dampak negatif dari teknologi ramah lingkungan, meliputi biaya yang tinggi, kurangnya pengetahuan, dan penerapan yang memerlukan waktu bertahun-tahun. Sebenarnya ini kurang cocok jika dikatakan sebagai dampak negatif dari teknologi ramah lingkungan. Ini lebih cocok dikatakan sebagai faktor penghambat teknologi lingkungan atau sesuatu yang menghambat teknologi ramah lingkungan untuk terus bermunculan dan berkembang dan terus maju di kalangan kita sehari-hari, di kehidupan kita sehari-hari. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan teknologi ramah lingkungan memberikan dampak positif yang lebih signifikan dan berkelanjutan daripada teknologi yang biasa. Teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk mengurangi dampak negatif dari teknologi yang merusak lingkungan dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Sekian presentasi dari kelompok 6. Saya selaku perwakilan dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jikalau ada salah-salah kata dan kekurangan. Terima kasih.